Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Citra Rindi Antika. Saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Blitar. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya saya perkenalkan, yaitu fasilitator saya Bapak Bahrudin dan pendamping praktik saya Ibu Ani. Nah, pertanyaan pemantik yang pertama yaitu, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Saya merasa pemikiran saya telah berubah sebagai akibat dari pembelajaran. Saya menemukan bahwa pembelajaran berdiferensiasi memiliki karakteristik antara lain murid menjadi pembelajar yang sesuai bakat dan minat, bakat keberagaman pada kemampuan murid, evaluasi pada diagnostik kognitif dan non-kognitif, serta guru dapat memusatkan perhatiannya terhadap murid. Untuk pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah pemahaman saya dalam mengajar. Saya kembali memikirkan rancangan desain pembelajaran yang berdiferensiasi. Selain itu, saya juga menerapkan pembelajaran yang beragam di kelas, baik itu dari sumber belajar maupun dalam hal menangani setiap murid. Pertanyaan pemantik yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut saya akan tetap bersikap positif karena saya yakin dengan pembelajaran berdiferensiasi, siswa akan merasa lebih nyaman dan mudah memahami materi, serta dapat berekspresi dalam menuangkan ide sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Untuk selanjutnya, apa sih pengertian pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal itu dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi juga fokus pada proses dan konten atau materi. Nah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Yang pertama yaitu dengan menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek: kesiapan belajar, minat, dan profil pelajar. Yang kedua, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi atau konten, proses, dan produk. Yang ketiga, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Keempat, menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, mau mencoba, dan berani mengambil resiko dalam menerapkan berbagai ide strategi pembelajaran berdiferensiasi.
Apakah pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan mencapai hasil belajar yang optimal? Ya, dengan melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua adalah minat, yang ketiga adalah profil belajar. Setelah 3 aspek tadi, sekarang kita pelajari tentang strategi pembelajaran diferensiasi yang tepat, yaitu melalui konten. Membedakan format penyampaian materi pengetahuan dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Kemudian proses adalah membedakan proses yang harus dijalani murid untuk memahami konten atau materi. Yang ketiga adalah produk, yaitu membedakan atau memodifikasi tagihan hasil belajar murid dalam penerapan dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Sekarang kita akan belajar tentang kebutuhan belajar murid itu dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Yang keempat, berkomunikasi dengan guru pengajar sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Bagaimana keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul yang dipelajari sebelumnya? Ya, di modul sebelumnya kita sudah belajar tentang profil pelajar Pancasila, filosofi Ki Hajar Dewantara, budaya positif, visi guru penggerak, dan nilai peran guru penggerak, serta pembelajaran berdiferensiasi. Itu semua mengarah ke berpihakan kepada murid. Keterkaitan antar materi modul 2.1 dengan modul 1.1 yaitu agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Hal ini sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan antar materi modul 2.1 dengan modul 1.2, yaitu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dalam hal ini, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid belajar secara merdeka, yang mana hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, keterkaitan antar materi modul 2.1 dengan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi modul 2.1 dengan modul 1.4 yaitu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dengan murid, tentunya harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Hal ini dengan tujuan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Kesimpulan materi kali ini yaitu yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid
sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi yang tepat. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.